Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life pagi ini. Saya mau coba sharingkan masalah kelimpahan dalam kebenaran Tuhan gitu. Banyak pertanyaan, apakah di dalam Tuhan itu ada kelimpahan gitu? Kalau saya perhatikan dalam hidup saya, dalam saya alamin pengenalan akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, justru Tuhan itu kok pengen sekali kita berlimpah gitu. Cuman Tuhan takut apabila pola-pola Tuhan tidak diterapkan dalam mendapatkan kelimpahan, Tuhan malah khawatir kita kehilangan Tuhan gitu. Tuhan kehilangan kita juga. Jadi ada pola-pola hidup yang harus memang kita jalani agar kita bisa mendapatkan kelimpahan yang Tuhan mau tersebut dengan kondisi kita tidak terhilang dari Tuhan gitu. Nah ini saya kadang-kadang kalau bikin catatan kecil gitu ya, ada firman yang menyatakan kebutuhan dan simpanan duniawi kita akan Tuhan beri kelimpahan semua kebutuhan hidup akan diberikan, dikenyangkan gitu. Firman itu seperti itu gitu. Jadi kebutuhan bahkan simpanan gitu, simpanan untuk kehidupan kita di dunia saat ini, baik untuk kita pribadi maupun untuk keturunan kita. Tuhan itu ya pengen sekali gitu untuk menyediakan itu. Jelas itu. Jadi Tuhan pengen kita dikenyangkan gitu dengan apa yang memang kita hasilkan dari dunia ini. Jadi jangan beranggapan kalau ikut Tuhan itu seolah harus miskin, tidak punya apa-apa gitu. Saya pikir kebalik tuh, firman juga ada yang mengatakan lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita ke bawah gitu. Jadi memang Tuhan bukan begitu. Jadi jangan disalah artikan kalau kita hidup bersama Tuhan atau kita pelajari firman, nanti akhirnya kita jadi orang biasa-biasa saja. Kita jadi orang yang janji Tuhan tidak seperti itu gitu. Janji Tuhan itu kita di atas bukan di bawah. Kita ini kepala bukan ekor. Ya kita itu ngutangin bukan hutang. Jadi kalau selama kita masih belum di posisi janji Tuhan, ya benarnya ada peluang untuk kita di posisi janji Tuhan tersebut, asal kita mengenal firman Tuhan, kita juga mengerti maksud Tuhan, dan kita berani lakukan itu agar kita nyampe ke posisi yang Tuhan janjikan, yaitu di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor, mengutangi bukan diutangi gitu. Jadi ini yang janji Tuhan seperti ini. Jadi tidak aneh gitu untuk di posisi itu semua kita harus alamin kelimpahan. Kalau tidak mungkin kita bisa alamin hal tersebut. Sebagian orang berprasangka jika hidup bersama dan di jalan firman Tuhan, itu kita maka akan hidup miskin gitu dan sangat sederhana. Nah ini bahkan prasejahtera kali. Pemikiran ini yang tadi saya katakan ini nggak benar gitu. Jadi sayang sekali kalau sampai misalnya pengertian kita akan hidup bersama Tuhan itu seperti itu gitu. Mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu pola itu tidak pola pikir seperti itu tidak terjadi lagi. Meskipun ada sebagian orang yang masih mikir seperti itu. Bersama Tuhan itu harus berlimpah gitu. Harus berlimpah. Meskipun kelimpahan duniawi itu bukan target kita yang utama gitu. Karena itu bonus saja dari Tuhan gitu. Target kita itu kan bagaimana kita belajar untuk terus mengenal, terus mengerti gitu, merenungi pengertian Tuhan, dan kita terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan agar kita benar-benar bisa dewasa rohani, agar kita di alam akhirat kita nanti bisa selamat. Bahkan di alam akhirat kita itu kita bisa makin dekat dengan Tuhan gitu. Posisi kita itu dekat dengan Tuhan karena step di dalam surga pun kan ada level-levelnya gitu. Jadi ya kita berjuangnya harus saat sekarang gitu. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, ya kita tidak bisa diproses apa-apa lagi. Kalau memang kita hidup cuma bisa mencapai A, B, C, D gitu, ya berarti ya kita meninggal ya di sana tinggal kita pun kalaupun masuk surga
ya cuma di tingkatan D saja gitu. Padahal masih ada level sampai Z gitu yang kita bisa perjuangkan. Nah, untuk menentukan tingkatan A sampai Z itu ya kita harus lakukan di dunia sekarang ini gitu. Karena di alam kekal kan namanya juga alam kekal, tidak ada perubahan apa-apa. Jadi yang level A ya tetap A, yang B tetap B, C ya C, D ya D. Nah, sebaliknya yang bisa nyampe lebih dari D sampai ke Z, yaitu juga levelnya akan kekal sampai Z gitu. Kita coba harus berjuang seperti itu. Target Tuhan dalam hidup kita adalah mencapai dan menuai kelimpahan rohani maupun duniawi. Itu target Tuhan. Kembali lagi, bukan cuman kelimpahan rohani saja gitu. Tuhan pengen kelimpahan duniawi juga. Cuman Tuhan menghendaki prioritas satu itu coba kita cari kelimpahan rohani dulu gitu, supaya kita diselamatkan. Setelah kita mengenal kebenaran Tuhan dan diselamatkan, nah baru ditambahin yang untuk kelimpahan soal duniawinya gitu. Butuh gitu, duniawi itu butuh sekali, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, maupun juga untuk teman-teman kita yang lain gitu. Jadi kadang-kadang untuk bicara, ajak teman-teman untuk benar, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk memberitakan bahwa roh Tuhan itu ada di dalam masing-masing manusia, itu tidak apa ya, itu tidak dipungkiri gitu. Kita butuh dana gitu, kita butuh duniawi gitu. Jadi kita butuh segala macam yang untuk bisa mendukung agar apa yang Tuhan inginkan ya terjadi gitu. Bukan cuma terjadi egois di diri kita saja, tapi juga terjadi untuk semua teman-teman, semua bahkan yang bukan teman pun harus kita beri. Kalau memang kita cuma mampu kesaksian hidup, ya sudah, kita juga ya kita kasih kesaksian hidup. Kalau tugasnya urusan berkhotbah kan tugasnya rohaniawan gitu, jadi bukan tugas kita. Kalau tugas kita ya cukup bersaksi. Kalau bisa berkhotbah ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau tidak ya bersaksi sajalah apa yang kita alami, sehingga teman-teman bisa tahu bahwa dan orang umum ya pada umumnya tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata gitu. Jadi bukan Tuhan yang remang-remang yang nggak kelihatan. Tuhan itu nyata sekali kok. Keinginan Tuhan itu nyata sekali gitu. Firman itu tidak bisa ditawar. Keinginan Tuhan ada di situ. Apa yang kita akan terjadi dalam hidup kita juga ada di dalam firman dan tidak bisa ditawar gitu. Jadi tetap yang namanya firman itu sudah ya tidak pernah bisa berubah. Dari awal sampai sekarang ya seperti itu. Yang akan datang pun juga tidak akan berubah gitu. Nah, jadi balik lagi, Tuhan menghendaki kita berlimpah untuk Tuhan, bukan untuk kita gitu. Hanya pola atau cara Tuhan berbeda dari manusia. Tuhan ingin kelimpahan terjadi setelah kita kenal dan mengerti akan kebenaran yang ada di firman-Nya ya. Yaitu tadi dipertegas lagi bahwa memang dengan Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi kelimpahan itu harus terjadi gitu, harus kita tuai, yaitu harus sesuai dengan firman Tuhannya sendiri gitu. Kalau tidak sesuai dengan firman, yaitu mubazir gitu. Dari kacamata rohani, kelimpahan itu buat apa gitu. Bahkan kelimpahan itu bisa jadi batu sandungan buat kita untuk bisa selamat sampai di alam kekal gitu, di akhirat gitu. Nah, sedangkan Tuhan kan tidak tunggu kita di dunia fana ini gitu. Tuhan kan tunggu kita kan di alam akhirat yang kekal nanti gitu. Jadi buat apa kita hanya sukses kelimpahan di dunia ini tapi tidak masuk ke surga gitu, tidak masuk ke keselamatan di alam kekal tadi gitu, ke alam akhirat kekal tadi. Jadi Tuhan lebih melihat kita dari sisi kita sampai ke alam akhirat yang kekal, bukan dengan parameter duniawi fana yang saat ini gitu. Jika kelimpahan terjadi sebelum kita mengenal dan mengerti serta melakukan firman-Nya, maka ada kemungkinan kelimpahan akan menjadi Tuhan kita. Jadi kelimpahan itu malah jadi mensubstitusi menjadi Tuhannya kita, bukan Tuhan yang kita secara rohani kita inginkan gitu. Secara nggak sadar
nanti dikhawatirkan kelimpahan itu menjadi Tuhan kita, dianggapnya sudah dapat gitu, padahal kan bukan gitu. Nah ini kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi oleh kelimpahan, hal ini yang Tuhan tidak kehendaki, karena Tuhan akan yaitu kehilangan manusia yang akan diselamatkannya itu gitu. Jadi saya ulang lagi, apabila kita belum mengenal kebenaran yang Tuhan inginkan, kita sudah berlimpah lebih dulu gitu, itu dikhawatirkan kelimpahan itu akan malah menyesatkan kita gitu. Kelimpahan itu akan membawa kita di luar peraturan dan perintahnya Tuhan gitu. Karena yang tadi dikatakan, kelimpahan itu soalnya sudah menjadi substitusinya Tuhan bagi kita hidup gitu. Nah ini bahaya sekali gitu. Jadi makanya Tuhan bilang, kalau Tuhan yang memberi kelimpahan udah pasti gitu. Cuma masalahnya bisa nggak prioritaskan dulu soal mengenal, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dulu, baru nanti kelimpahan itu akan menyusul. Kalau dengan kondisi bisa seperti itu gitu, dengan mengenal, mengerti, dan melakukan firman lebih dahulu, Tuhan merasa legowo gitu untuk memberikan kita kesuksesan duniawi. Karena kesuksesan duniawi itu bukan tidak ada manfaatnya. Di dalam Tuhan, kesuksesan duniawi itu bermanfaat gitu, untuk jadi alat ya bagaimana memberitakan atau menyaksikan tentang kebenaran Tuhan atau keberadaan Tuhan itu ada loh. Nah itu Tuhan butuh kita limpah duniawi untuk itu gitu. Sedangkan kitanya kalau tidak mengenal Tuhan, kita butuh duniawi itu, kekayaan duniawi itu bukan untuk seperti yang Tuhan maksud, tapi malah untuk foya-foya, untuk jadi hidup nggak benar gitu. Jadi malah menjauh dari Tuhan. Nah yang kasihan juga bukan cuma kita yang mengalami itu ya sebagai orang tua, tapi bagaimana dengan anak cucu kita gitu. Kita tidak didik mereka di jalan yang benar. Dan hukum Tuhan kan tidak berlaku berkat dan kutuk ya, itu kan tidak berlaku cuman seumur kita gitu. Tuhan kan parameternya 2-3 turunan kita masih kena gitu, masih kena dampak daripada peraturan dan sanksi-sanksi perintah dan peraturan Tuhan gitu apabila kita melanggar itu. Kelimpahan Tuhan rancangkan setelah kita hidup dalam kebenaran, sehingga kita akan selamat dan akan jadi alat Tuhan menyelamatkan banyak orang lain sampai ke ujung bumi. Jadi tadi dipertegas sekali lagi bahwa kelimpahan itu dibutuhkan supaya kita bisa menjadi, kita pengusaha ya, kita yang hidup di sekuler gitu, dunia sekuler gitu, bukan berarti kita nggak punya tugas dan tanggung jawab itu. Bukan berarti cuma rohaniawan yang punya tugas dan tanggung jawab itu. Saya pikir semua sama gitu, pengen rohaniawan, mau pengusaha, mau pekerja, semua yang hidup di sekuler atau di dunia kerohanian gitu, semua sama. Sasarannya bagaimana kita memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi gitu. Nah, momen saat seperti ini, kenapa saya kok ini mungkin baru sebulan aja belum ada. Jadi maaf kalau vlog saya masih kacau gitu, masih bagaimana cara melihat, bagaimana bergerak masih nggak tahu gitu. Jadi bagaimana ngatur cahaya saya juga nggak ngerti gitu. Jadi coba lagi. Cuman yang jelas saya baru coba hampir 1 bulan, mungkin belum ada sebulan. Saya coba bikin sharing ini, memberanikan diri bikin sharing ini, karena kembali lagi teman-teman dan keluarga kita juga harus mikir bahwa ini zamannya sudah zamannya media sosial gitu. Jadi kalau kita menyaksikan tentang kehidupan kita bersama Tuhan, itu mudah sekali loh. Tidak ada alasan kita tidak punya uang, kita tidak punya dana, kita tidak punya waktu, kita tidak punya kecukupan untuk konsentrasi. Medsos itu cukup begini loh. Jadi bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang positif melalui media sosial ini gitu ya. Biasa kita ini kebenaran hari ini saya bicara di YouTube gitu ya. Coba kita pakai YouTube ya, coba kita sharingkan ini gitu dengan niatan bukan mendapatkan fee dari YouTube. Buat apa gitu fee dari YouTube? Yang namanya kelimpahan dari Tuhan jauh lebih besar dengan cara yang tidak seperti YouTuber pada umumnya gitu. Dan kita juga bukan bicara
masuk ke YouTube, kita bikin vlog ini untuk popularity kita, buat popularitas kita, buat apa gitu kita mencari itu. Yang penting kan Tuhan sudah sediakan media sosial ini. Coba bisa nggak oleh kita yang ingin memberitakan, yang tergerak memberitakan kebenaran Tuhan, kita pakai media ini gitu, sehingga apabila sharing kesaksian seperti macam begini bisa diterima oleh teman-teman, otomatis kan akan menyebar gitu. Lah menyebarnya ini ya akan memberitakan firman sampai ke ujung bumi, seperti yang firman Tuhan katakan gitu. Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran Tuhan sampai ke ujung bumi. Beritakan apa? Ya beritakan bahwa Tuhan itu nyata gitu, bahwa Tuhan itu ada. Jalan Tuhan itu tidak bisa seenak kita. Jalan Tuhan itu ya harus kenal firman gitu. Karena kalau tidak mengenal firman ya tidak akan bisa sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan juga firman juga mengingatkan kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, mustahil gitu kita bisa melakukan firman Tuhan meskipun kita sudah mengenal dan mengerti. Jadi tetap kita butuh mengenal, mengerti untuk melakukannya. Kita butuh roh Tuhan sebagai power gitu, sebagai kuasa untuk kita mampu melakukan yang sudah kita kenal dan ngerti di dalam firman Tuhan itu gitu. Jadi kita butuh seperti itu. Coba teman-teman sekali lagi saya push gitu, saya dorong, coba renungi apa sih fungsi media sosial yang bisa kita perbuat untuk Tuhan gitu. Ya kita harus belajar gitu, belajar berani. Ini cara mudah untuk bagaimana mencapai, karena dunia juga menyampaikan sesuatu yang diinginkan dunia lewat medsos juga gitu. Cuman kan banyak dunia yang menyampaikan melalui medsos dalam untuk kepentingan duniawi gitu. Kalau kita kan enggak, kita pengen menggunakan media sosial ini untuk kepentingan rohani gitu, untuk menjadi alat Tuhan sampai bisa ke ujung bumi. Coba dipikirkan dan direnungi itu teman-teman. Pagi ini mungkin saya cuma pertegas sekali lagi bahwa Tuhan itu menginginkan kita hidup berlimpah, tapi dengan prioritas bahwa kita harus lebih dulu mengenal akan kebenaran Tuhan. Apabila Tuhan gujurkan kelimpahan sebelum kita mengenal kebenaran Tuhan, dikhawatirkan nanti kita tersesat gitu, tidak ketemu Tuhan lagi malah. Jadi kita malah menjadikan kelimpahan itu sebagai penggantinya Tuhan gitu. Kelimpahan itu adalah Tuhan bagi orang dunia. Nah ini kan jadi kacau gitu. Jadi maksud Tuhan nanti nggak tercapai. Tapi kalau kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, sudah mantap nih kita mengenal kebenaran Tuhan, ya kita akan raih gitu. Kita akan tuai kelimpahan yang dari Tuhan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita gitu. Kepentingan Tuhan bagaimana menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan yang lain gitu. Tuhan kan mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang gitu. Meskipun banyak orang yang Tuhan undang juga rasanya cuek-cuek aja tuh, masih mau nggak mau, percaya nggak percaya, masih banyak yang beda. Itu tugasnya kita mungkin untuk men-sharingkan apa sih yang kita alami dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Dan mudah-mudahan dengan sharing-sharing kita kesaksian hidup ini bisa juga ada gunanya, ada manfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi kembali lagi, kalau memang sharing pagi ini ada guna untuk teman-teman, coba sharingkan sekali lagi ke teman-teman yang lain atau keluarga yang lain, agar semakin banyak orang-orang yang diselamatkan oleh sharing kita yang jadi alatnya Tuhan gitu untuk men-sharingkan ke teman-teman dan keluarga yang lain. Oke teman-teman, mungkin pagi ini sharing cukup seperti ini dulu. Nanti kalau saya digerakkan untuk membuat sharing baru, saya coba bikin vlog baru lagi. Asalkan jangan membosankan teman-teman ya teman-teman. Mungkin pagi ini cukup gini. See you teman-teman. Bye-bye.